قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah tahlilan dan kita mengangkat video dari channel Al-Mu'alim Center yang menyatakan bahwa larangan yasinan atau tahlilan kematian itu sudah disepakati oleh 5 ormas Islam yang ada di Indonesia. Meskipun ada ngawurnya juga ya. Salafi disebut ormas Wahabi katanya. Itu kan ngawur kaum muslimin ya. Dan memang kaum muslimin, sekali lagi kami sampaikan bahwa amaliyah yasinan, tahlilan kematian itu tidak pernah diperintahkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Para sahabat mereka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, iya. Mereka bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, iya. Tapi mereka tidak pernah menyelenggarakan acara tahlilan. Jadi kalau tahlilan itu disandarkan dengan dalil bersedekah untuk mayit, kemudian mendoakan mayit, ya itu salah kaprah. Karena apa? Karena memang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahkan Imam Syafi'i yang memahami tentang dalil mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, mereka nggak pernah memahami dalil tersebut untuk melaksanakan ritual yasinan atau tahlilan kematian. Nggak pernah mereka memahami seperti itu. Ya. Padahal seandainya mereka mau melaksanakan acara tersebut, maka tidak ada satupun penghalang bagi mereka untuk melaksanakan acara tersebut. Ya. Semua faktor pendukung untuk terlaksananya acara tersebut sudah ada. Akan tetapi mereka tidak melakukan. Artinya apa? Artinya memang yang seperti itu tidak disyariatkan. Ya sedekah saja. Ya, mendoakan yang mendoakan saja. Tanpa membuat ritual-ritual yang seperti itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan Imam Syafi'i pun tidak melaksanakan yang seperti itu. Padahal mereka bersedekah untuk mayat. Mereka mendoakan mayat. Ya. Artinya memang yang seperti itu tidak disyariatkan. Bukan berasal dari syariat Islam. Itulah disebut bid'ah. Ya. Dan ini ada satu video kaum muslimin. Video ini akan membuat orang yang mendukung yasinan dan tahlilan semakin kelojotan saja kaum muslimin. Ya. Ini ada seorang profesor doktor dari kalangan Aswaja sendiri yang mengungkapkan fakta bahwa NU sendiri sebenarnya melarang acara tahlilan. Jadi bukan cuma 5 ormas saja ya. Kalau di video sebelumnya dari Al-Mu'alim Center itu disebutkan yang belum sepakat NU. Tapi ternyata NU di awal-awal berdirinya sepakat bahwa tahlilan itu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini ada dikirim ke saya. Ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NU tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya. Tapi saya harus katakan juga jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang NU awal kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i begitu. Nah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa
hadiah pahala nggak nyampe. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Malik mauquf, abstain, abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Nggak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU. Tahun 2006 apalagi 2006 ya. Tahun 1926. Memang iya. Ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen pas masa Islam sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Iya, memang. Bahkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi ya namanya hukum begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Talibin membolehkan, tapi dalam format doa, ya gitu. Tahlilan, kemudian di format doa. Maka doanya orang NU yang ngerti kan, Allahumma ausil Tawabama Qur'anahu itu, ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala, tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Ini juga dari I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu 80% yang dikutip oleh Hasyim Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin. Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola. Bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Jadi sekali lagi soal ini ya kita yang penting tidak mencela, dan kalau tahlilan coba yang santun, yang tidak usah kesuwen, tidak usah kesuwen. Juga kalau ada yang 3 hari, 6 hari, 7 hari dan sebagainya, sudahlah, tidak usah dipakai, itu hanya waktu, ya sudahlah. Mereka punya keyakinan yang tidak usah dicela. Begitu, nggih. Nah, kaum muslimin, semakin jelas ya bahwa hasil Muktamar NU tahun 1926 menunjukkan bahwa acara tahlilan itu adalah bid'ah. Ya, dan jelas disebutkan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi, kaum muslimin, bahwa NU generasi awal itu lebih cenderung mengikuti pendapat atau madhab Imam Syafi'i, kaum muslimin. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengirim pahala itu nggak nyampe, ya. Dan yang nyampe itu adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Ambal. Sementara Imam Syafi'i berpendapat itu tidak nyampe. Ya, dan kalau disebutkan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro bahwa generasi awal orang-orang NU itu cenderung mengikuti mazhab Syafi'i, pertanyaannya generasi sekarang mereka mengikuti siapa? Artinya kan tidak mengikuti mazhab Syafi'i lagi, kaum muslimin, dalam pendapat ini, kaum muslimin. Sementara mereka ini begitu kuatnya mengklaim bahwa mereka ini adalah pengikut mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i mana yang diikuti oleh mereka, kaum muslimin? Ya. Sementara di dalam video lain, kaum muslimin, ada orang-orang Syiah, lagi-lagi orang Syiah, kaum muslimin, mengaku bahwa amaliyah tahlilan itu asalnya dari mereka, yang kemudian diteruskan oleh orang-orang NU. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu marhabaan, pembacaan sholawat, ziarah, mengambil berkah, bertawassul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Itu dikongsi bersama. Ya. Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hol, orang Syiah yang pertama membawa hol dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, sholawatan rame-rame adalah semuanya tradisi Syiah, adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kaum muslimin, ya, cukup jelas, bahkan sangat jelas apa yang dikatakan oleh dedengkot aliran Syiah ini, kaum muslimin, bahwasanya acara tahlilan, perayaan maulid, ya, sholawatan rame-rame, tabaruk ziarah kubur, ya. Tabaruk ziarah kubur itu ya ziarah kubur, kemudian ngalap barokah di kuburan. Ya, ada yang sampai mengatakan ya Robbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bil barokatil Habib, siapa itu namanya? Alaidrus, ya. Itu ngalap barokah di kuburan, kaum muslimin. Ada yang sampai mencium-cium kuburan, ya. Bahkan ada yang mereka ini datang ke kuburan
merangkak-rangkak kaum muslimin. Ini coba bagaimana kaum muslimin adabnya. Mereka datang ke kuburan orang yang dianggap wali, ya. Ini mirip tradisi Syiah kaum muslimin. Mereka datang ke kuburan orang yang dianggap wali, mereka merangkak-rangkak, ya. Tapi ketika di Masjid Nabawi, mereka nggak merangkak-rangkak itu kaum muslimin. Ya, coba. Harusnya kan kalau mereka datang ke kuburan wali, itu merangkak-rangkak, ya. Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya penghulunya wali, tapi penghulunya para nabi. Seharusnya mereka lebih merangkak-rangkak lagi kaum muslimin. Ya mungkin masuk ke kota Mekah, kota Madinah mereka merangkak seharusnya. Ya karena di sana kota suci, tanah suci, di mana di sana ini adalah tempat petilasan, tempat makam Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain kaum muslimin. Coba. Ya, kan seharusnya mereka lebih takzim lagi ya daripada takzim kepada kuburan orang yang dianggap wali-wali itu kaum muslimin. Dan lagi-lagi itu tradisi orang Syiah kaum muslimin. Mereka mengikuti tradisi orang Syiah ya. Dan penjelasan dari Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi kaum muslimin dan juga penjelasan yang ada di dalam video sebelumnya yang sudah kita angkat kaum muslimin ya, itu sama persis dengan apa yang diakui oleh Singa Aswaja kaum muslimin, Bapak Kiai Idrus Romli kaum muslimin. Bapak Kiai Idrus Romli ketika berdebat dengan Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Zainal Abidin ya, di dalam forum tersebut ya, Pak Kiai Idrus Romli mengakui bahwasanya menurut kitab I'anatut Thalibin ya, di dalam kitab I'anatut Thalibin di sana dijelaskan bahwasanya memang acara tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh. Ya, bahkan orang yang memeranginya itu akan diberikan pahala kaum muslimin ya. Dan itu ada buktinya, video dari Pak Kiai Idrus Romli. Tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Thalibin bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh Allah. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Tuh kaum muslimin ya, cukup jelas yang disampaikan oleh Bapak Kiai Idrus Romli bahwasanya bid'ah mungkaroh ya. Acara tahlilan itu bid'ah mungkaroh, orang yang memeranginya akan diberikan pahala. Tapi kata Pak Kiai Idrus Romli, karena ini sudah menjadi budaya, kalau kita memerangi, maka kita yang akan dimusuhi oleh masyarakat. Ya, artinya Pak Kiai ini nggak berani mengatakan yang hak di tengah masyarakat. Karena apa? Takut diperangi sama masyarakat kaum muslimin. Dan kami juga kurang sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro di akhir videonya tadi kaum muslimin ya. Bahwasanya ya kita nggak boleh mencela orang yang tahlilan kaum muslimin ya. Kalau masalah 7 hari, ya 3 hari, 7 hari, 40 hari itu hanya hitungan hari saja ya. Mereka punya keyakinan sendiri kaum muslimin. Nah, ini masalahnya kaum muslimin. Ya, kalau sudah secara dalilnya tidak ada, bahkan dalilnya itu disandarkan dengan dalil-dalil yang palsu, dalil-dalil yang penuh dengan kedustaan, lalu kenapa kok diyakini? Keyakinan dari mana? Ya, keyakinan tentang masalah 7 hari, ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu keyakinan datang dari mana? Ya, bukankah agama Islam ini adalah agama ilmu kaum muslimin? Agama dalil, ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, apalagi sudah jelas disampaikan itu adalah dalilnya dalil palsu, dalil yang penuh dengan kedustaan. Lalu kenapa harus dibela kaum muslimin? Ya, dan orang yang menjelaskan tentang masalah hukum bid'ah, ya, itu bukan mencela. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberikan ancaman terhadap amaliyah-amaliyah bid'ah, terhadap pelaku-pelaku bid'ah. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu adalah bid'ah, bid'ah adalah sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka. Ya. Menyampaikan tentang hadis tersebut jangan diartikan mencela, karena itu menjelaskan, bukan mencela kaum muslimin ya. Dan sekali lagi kaum muslimin ya, keyakinan kita terhadap syariat Islam ini dibangun di atas ilmu kaum muslimin, bukan di atas dalil perasaan. Lah kalau kita beragama, membangun keyakinan kita di atas perasaan, itu repot kaum muslimin. Ya, repot.
Ya kalau kita berdalil dengan perasaan kaum muslimin ya, seharusnya air kelapa itu ya suci dan mensucikan kaum muslimin. Kalau kita bandingkan dengan air sungai, ya, air sungai dengan air kelapa, itu jelas lebih suci air kelapa. Air kelapa nggak perlu proses, bisa langsung dikonsumsi, ya, dan itu jelas kebaikannya. Secara ilmiah jelas baik, ya, jelas suci. Akan tetapi air sungai itu belum tentu suci kaum muslimin. Air sumur belum tentu suci karena dia di tanah, ada rembesan-rembesan dari mana-mana, mungkin ada kotoran burung yang jatuh. Sementara air kelapa itu, ya, itu lebih suci kaum muslimin. Akan tetapi kenapa kok tidak bisa mensucikan kaum muslimin? Ya, karena apa? Kenapa kita meyakini bahwasanya air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan? Ya, kita nggak akan meyakini yang seperti itu kecuali dengan adanya ilmu kaum muslimin. Jadi tidak bisa kita dalam beragama ini, ya, dalilnya dilandaskan dengan perasaan. Ya, dengan keyakinan-keyakinan yang disandarkan dengan perasaan, ini kan baik, menurut saya ini baik, apa buruknya. Padahal baik dan tidaknya sesuatu di dalam syariat Islam ini kita tidak akan mengetahui kecuali adanya ilmu, adanya riwayat dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kita bisa tahu masuk WC itu lebih baik kaki kiri yang lebih dahulu. Ya, sementara keluar itu adalah kaki kanan terlebih dahulu. Ya, kita tidak akan mengetahui kebaikan yang seperti itu kecuali adanya ilmu. Ya, kalau seandainya tidak ada ilmu, kita akan menganggap apapun ya yang kanan dulu yang lebih baik. Ya, kita masuk WC itu bermanfaat. Ya, untuk buang hajat itu kebaikan kaum muslimin. Kebaikan. Tapi yang didahulukan adalah kaki kiri. Kenapa tidak kanan? Karena ada wahyu yang menjelaskan, ada ilmu yang menjelaskan tentang itu. Makanya ada seorang sahabat, ya, sahabat sekaligus keponakan dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Seandainya agama ini hanya dengan ro'yu, dengan perasaan, dengan akal, maka tentu bagian bawah dari sepatu itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Dan sesungguhnya aku melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas khufnya, sepatunya. Jadi sahabat Ali radhiyallahu an melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu tanpa melepas sepatunya. Akan tetapi yang diusap itu adalah bagian atasnya, bukan bawahnya. Seandainya agama ini hanya dengan akal, hanya dengan hawa nafsu, tentu yang diusap itu, yang lebih pantas diusap bagian bawah sepatu. Karena dia yang lebih berpotensi terkena berbagai macam jenis najis dan kotoran kaum muslimin. Jadi kalau sudah secara pendalilan itu adalah dalilnya dalil maudhu, ya, dalil yang palsu, dalil yang mungkar, dalil yang dusta, maka untuk apa dibela-bela kaum muslimin? Dan ini fakta, ya, yang menjelaskan semuanya adalah dari tokoh aswaja. Mudah-mudahan kita berlapang dada untuk meninggalkan amaliyah-amaliyah yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tuntunan, tidak ada perintah, tidak ada contoh. Bahkan disebutkan bahwasanya dalilnya adalah dalil-dalil palsu yang penuh dengan kedustaan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.